saat berbicara tadi proposal gitu ya, itu adalah merupakan awal dari tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian ini dari mulai Anda merencanakan sampai nanti endingnya selesai, itu merupakan masuk ke dalam tahapan penelitian. Jadi dalam merencanakannya saja untuk membuat sebuah proposal itu sudah masuk dalam tahapan gitu. Nah, berbicara tahapan penelitian, yang perlu diperhatikan adalah tadi berbicaranya adalah kenapa Anda mengambil judul tentang penelitian tersebut, gitu ya. Nah, pada saat berbicara mengambil judul penelitian, berarti ada masalah dong, gitu ya, di tempat atau di suatu instansi atau perusahaan yang memang harus diangkat menjadi sebuah penelitian, gitu ya. Dasarnya apa? Tadi kita mengidentifikasi, merumuskan masalah, gitu ya. Jadi kalau diidentifikasi itu masalahnya apa saja, gitu kan ya. Misalnya kalau berbicara tentang masalah, oh ya untuk presensi Bu di sekolah SD saya itu presensi gurunya masih manual, masih dicatat pakai piket. Berarti kita identifikasi, gitu ya. Pencatatan presensi masih manual, yaitu menggunakan buku presensi seperti itu. Itu diidentifikasi ya masalahnya. Kemudian identifikasi yang kedua misalnya sering terjadinya kesalahan atau misalnya sering terjadinya lupa pada saat mencatat gitu ya, hadir tapi tidak mencatat atau bahkan ada yang tidak hadir gitu tapi nitip gitu ya untuk dicatatkan seperti itu diidentifikasi masalahnya apa saja. Nah pada saat kita masuk ke rumusan masalah tentunya namanya juga merumuskan berarti bagaimana, nah itu sudah mulai. Jadi pada saat identifikasi itu kita mencari apa saja masalahnya, apa saja kendalanya, maka di rumusan masalah itu Anda ungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi bagaimana meminimalisir, gitu kan ya ceritanya, meminimalisir untuk kesalahan pada perekapan tadi, pencatatan presensi, seperti itu. Bagaimana mengkomputerisasi untuk memudahkan bagian apa gitu ya, bagian presensi, bagian piket, kalau di sekolah seperti itu. Jadi identifikasi masalah dengan rumusan ini sebetulnya sama, cuma bentuknya adalah pada saat identifikasi masalah ini lebih ke deskripsi ini seperti apa. Tapi kalau rumusan itu lebih ke pertanyaan. Di penulisan STIMIK Bandung itu kedua-duanya ada. Jadi kalau Anda sudah menuliskan identifikasi masalahnya apa, gitu diceritakan, rumusan, nah berarti di sini Anda sudah mulai mengungkapkan bagaimana. Kemudian identifikasinya belum ada metode yang digunakan untuk memprediksi misalnya gitu ya, kelulusan mahasiswa di STIMIK Bandung. Nah, maka bagaimana cara mempermudah proses penyeleksian kelulusan atau ketepatan kelulusan mahasiswa di STIMIK Bandung dengan implementasi algoritma X seperti itu. Jadi memang ini sama sebetulnya Mia, cuma berupa dalam deskripsi dan tadi berupa pertanyaan. Perumusan kerangka penelitian. Nah ini kalau berpercaya ada beberapa penelitian kakak tingkat Anda mungkin yang saya agak bedakan. Jadi memang harus dibuat kerangka penelitiannya. Kenapa? Karena perangkat penelitian ini bisa menggambarkan, gitu ya, menggambarkan, oh Anda tuh mau ngapain aja dari awal sampai akhir. Nanti saya tunjukkan beberapa contohnya. Jadi memang kerangka penelitian, oh ngambil datanya ini dari repositori, kemudian oh setelah itu dipraproses, kemudian setelah itu di-clusteringkan menggunakan algoritma clustering, kemudian nanti dievaluasi algoritmanya. Jadi itu dibentuk dalam sebuah alur kerangka penelitian seperti itu ya, supaya nanti mudah dipahami. Oh, maksudnya itu tahapannya dari sini ke sini. Jadi kelihatan kerangka penelitian ini Anda mau ngapain saja gitu ya. Kemudian ada pengujian hipotesis dan analisis. Nah, kalau di STIMIK itu mungkin identiknya bukan hipotesa atau hipotesis gitu ya, tapi lebih ke pengujian bagaimana tadi teorinya, seperti itu ya. Kemudian berbicaranya adalah menganalisis gitu, karena berbicara kasus-kasus yang ada mengambil data dari Twitter, kemudian praproses, kemudian dilakukan proses yang selanjutnya adalah nanti kita implementasikan algoritma, kemudian ada analisis misalnya kalau tadi dari Twitter dianalisis sentimennya seperti apa gitu ya. Nah, kita ambil kesimpulan, betul nggak dengan adanya aplikasi yang tadi itu mampu menyelesaikan masalah, gitu ya. Lagi-lagi kemana? Ke tujuan dan identifikasi dan rumusan masalah. Tujuannya untuk apa? A. Kita lihat identifikasi rumusan masalahnya. Cocok nggak? Gitu ya, sesuai nggak? Nah, kalau identifikasi masalah dan rumusannya masalah itu merupakan tadi bentuk masalah, kemudian dibentuk dalam pertanyaan, nah itu harus mampu dijawab di kesimpulan. Tujuannya A, karena tadi kan permasalahannya adalah X gitu ya diidentifikasi berupa pertanyaan di rumusan, maka harus dijawab di kesimpulan. Oh iya tadi
Misalnya kesulitan dalam perekapan, dengan adanya aplikasi ini mampu merekap gitu ya, memudahkan perekapan bagi petugas piket gitu ya. Tidak adanya kesalahan pada saat penginputan karena presensi dilakukan pada saat guru atau karyawan hadir gitu ya di tempat. Nah, hal-hal seperti itu memang harus disesuaikan. Jadi memang tujuan identifikasi masalah ini harus sinkron biasanya. Maka saya selalu minta cek biasanya, oh tujuannya ada berapa nih, ada 2. Coba kesimpulannya ada 2 tidak, dicocokkan kalimatnya. Cek lagi ke identifikasi dan rumusan. Nah, kalau sesuai, berarti ya memang terjawab penelitiannya. Berarti kerangka penelitian yang tadi itu yang dibangun di perumusan kerangka penelitian, oh iya, ambil data dari sini untuk diimplementasikan metodenya, selesailah gitu ya, seperti itu. Nah, ini tahapan dasarnya sebetulnya secara global. Maka bagusnya ini dirangkum sebetulnya dalam proposal juga dirangkum seperti ini ya. Tidak harus banyak, tapi intinya Anda sudah punya gambaran seperti itu. Ini berbicara dengan tahapan penelitian dasar gitu ya. Nah, berbicara tentang skripsi, tentunya yang perlu diperhatikan adalah di sini berbicaranya adalah tadi ya latar belakang, identifikasi dan rumusan, tujuan penelitian dan manfaat. Apa yang membedakan adalah tujuan dengan manfaat. Kalau tujuan tadi kita punya masalah, tujuannya pengen diselesaikan, gitu kan ya, tujuannya itu. Jadi memang nyambung ke identifikasi dan rumusan. Tapi kalau manfaat itu biasanya lebih ke bagiannya atau misalnya yang dirasakan memang oleh lingkungan atau misalnya oleh bagian yang Anda berikan sistemnya, gitu ya. Jadi tadi kalau berbicara tentang kan biasanya kalau presensi di SD itu pakai buku piket gitu ya, buku piket. Nah, berarti kan di sini dengan adanya sistem Anda membantu gitu ya, membantu petugas piket dalam merekap presensi gitu kan ya. Kemudian nanti memudahkan untuk misalnya kepala sekolah untuk monitoring dan evaluasi terkait kehadiran seperti itu. Jadi manfaatnya lebih ke human dan lingkungannya seperti itu. Memang agak berbeda antara tujuan. Tujuannya kan tadi masalahnya apa gitu diselesaikan dengan kita mengangkat tujuan. Tapi kalau manfaat lebih yang dirasakan seperti itu ya. Nanti hati-hati harus dipisahkan seperti itu. Ini yang berada di bab 1. Nah, di bab 2 itu adalah landasan teori. Jadi penelitian yang berhubungan gitu ya. Jadi bagusnya adalah kenapa di STIMIK itu sudah ada review jurnal minimal 5 gitu ya. Boleh pun lebih boleh sebetulnya. Jadi kalau judulnya tadi tentang oh ya saya buat presensi Bu di sekolah SD, berarti Anda review jurnal-jurnal. Bagusnya 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021 berarti Anda 2015 gitu ya, 2016 lah, 16 itu sudah sebetulnya sudah mulai bisa diambil sampai dengan saat ini. Tapi bagusnya ya itu 5 tahun terakhir gitu ya. Diusahakan biasanya kan kalau judulnya sudah banyak gitu ya, di 2020 2021 juga sudah banyak seperti itu. Maka ini penelitian yang berhubungan. Jadi kita pada saat membangun sistem, oh iya, di daerah lain juga sama, di SD lain juga sama sistemnya seperti itu ya. Cuma yang dibedakan adalah kalau di sini A, kalau di sini B seperti itu. Nah, tadi berbicaranya adalah penelitian ada yang terapan. Bagusnya sih custom. Jadi kalau Anda buat SD Negeri 1 Bandung misalnya seperti itu ya. Nah, pada saat dibuat, buatlah custom dengan kurikulum dengan misalnya penyesuaian dari Kemendikbud yang sama untuk setiap SD. Supaya apa? Sistemnya itu bisa diimplementasikan. Namanya juga terapan. Jadi dengan harapannya adalah sistemnya satu, aplikasinya satu, bisa diterapkan di berbagai tempat. Oh iya, ini daerah SD Negeri 1 Cimahi belum pakai, berarti bisa diimplementasikan. Cuma nanti kita ada yang rubah customnya. Oh kalau di sini presensinya udah ada nih pakai fingerprint, nanti kita tinggal integrasikan seperti itu. Jadi memang kalau berbicara terapan, bagusnya memang custom gitu ya. Jadi harus sama seperti itu supaya nanti ada standarnya. Jadi nanti bisa distatiskan seperti itu, bisa didinamiskan tergantung nanti kebutuhan si tadi daerah atau sekolahnya gitu ya, atau instansi. Nah, harus seperti itu. Kemudian landasan teori. Nah, landasan teori ini bagusnya dari buku-buku gitu ya. Karena kan kalau buku itu pasti ada reviewernya dan jurnal juga sama gitu. Landasan teori boleh dari jurnal juga sangat boleh gitu ya. Nah, kerangka penelitian itu harus diuraikan. Jadi tadi kan gambarannya tuh kan ya, gambarannya nanti kalau di proposal. Nah, kalau di susunan skripsi itu harus diuraikan. Jadi tahapan pertama Anda ngapain aja gitu ya. Jadi kalau tentang tadi tentang presensi berarti Anda ungkapkan dulu sistem itu apa, presensi itu apa, absensi itu apa, ketidakhadiran, kehadiran, istilah yang Anda gunakan apa, itu di landasan teori dimasukkan.
Jadi semua yang ada di judul, semua yang ada di kerangka penelitian itu dimasukkan di landasan teori, gitu ya. Nah, masuklah ke bab 3 dan 4. Ini analisis dan perancangan, gitu ya. Jadi berbicara metode gitu ya, itu dimasukkan di bab 3, bab 4. Jadi kalau berbicara analisis teori, nah kalau di kita itu metode penelitiannya dimasukkan nanti ke analisis teori. Jadi metode penelitiannya nanti ada pengembangan perangkat lunak, kemudian ada pengumpulan data. Nah, bagaimana kalau kasusnya tadi Bu terapan? Nah, di analisis teori ini harus dimasukkan tempatnya, instansinya. Tapi kalau misalnya tidak, kita menganalisis algoritma atau implementasi algoritma, ya kan tidak ada tempat ya, paling tadi terkait dengan analisis teorinya, seperti itu. Pengumpulan data, ya bisa jadi kalau di instansi dan perusahaan kan Anda observasi, wawancara gitu ya. Kemudian berbicara wawancara, observasi itu harus ada dokumen pendukung. Kalau berbicara skripsi, pasti yang ditanya oleh penguji gitu ya. Oh, saya tekniknya pengumpulan datanya wawancara Bu, observasi. Observasi saya melihat seperti apa ruang lingkup di sana. Saya wawancara ke bagian A, B, C, kemudian saya generate simpulkan seperti ini, kemudian saya analisis teori dan buktinya harus dilampirkan seperti itu. Jadi bukti wawancara pun harus dilampirkan. Tentunya nanti ada formatnya pertanyaan, siapa yang mau wawancara, apakah Anda gitu ya. Kemudian siapa yang menjawab, itu ada tanda tangan, betulkah pertanyaannya dijawab dengan jawaban tersebut, seperti itu gitu ya. Jadi verifikasi dan validasinya memang ada kalau berbicara terapan. Kemudian analisis data. Nah, analisis data di sini ya analisis story tadi. Kalau pakai metodenya diuraikan. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan presensi, oh ya kalau di guru itu presensi berarti ditotalkan gitu ya. Kalau tidak hadir berarti min, seperti itu. Nah, itu tergantung. Oh, kalau misalnya di saya itu saya buatin e-commerce jual beli, Bu. Misalnya di sini kalau beli barang, masukkan keranjang, sistemnya adalah order, kemudian nanti pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti kalau ada diskon, ditampilkan diskonnya. Kalau ada misalnya lebih dari beli jumlah sekian, ada potongan lagi. Nah, itu seperti itu analisis data itu harus ada. Seperti itu ya. Dari mulai datanya sampai nanti hasil akhirnya seperti apa. Gitu. Pengukuran penelitian. Nah, ini terkadang ada yang tidak. Evaluasinya ya. Jadi nanti pengukurannya nanti rencananya akan menggunakan apa analisisnya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga di sini, gitu ya. Nah, nanti pada saat berbicara tentang metode pengukuran penelitian, sebetulnya tadi algoritma sudah masuk ke analisis data. Jadi kalau di kita itu analisis teori masuknya semuanya, seperti itu ya. Hasil pembahasan serta pengujian. Nah, di sini kalau tadi berbicara analisis dan perancangan pasti di sini analisis data, pengukuran penelitiannya sampai dengan nanti Anda kalau ada flow map digambarkan flow map-nya seperti itu. Kalau ada algoritma digambarkan flowchart-nya seperti itu. Nah, kalau di hasil dan pembahasan sebetulnya di sini sebelumnya yaitu adalah dirancang. Jadi di sini analisis dan perancangan ini masuk juga kalau ke perancangan mau pakai prosedural DFD kemudian mau pakai object oriented Anda pakai UML ini di sini. Nah, hasil dan pembahasan itu adalah kita membuktikan bahwa betul nggak kalau di perancangan misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau pengujian itu kalau seperti login gitu ya, itu tidak usah sebetulnya. Yang penting itu adalah bagaimana inti dari kerangka penelitian. Jadi kalau misalnya Bu ya harus login dulu, ini banyak akunnya, itu cukup dimasukkan ke dalam bab 3. Ada analisis pengguna kalau di kita itu ya. Di analisis pengguna itu bisa diuraikan siapa saja penggunanya, seperti tadi, petugas piket, guru, kepala sekolah, seperti itu ya. Nah, di hasil pembahasan ini betul nggak kita tampilan untuk presensinya seperti ini nih, X. Nah, untuk nanti pada saat berbicara screenshot dari sistem atau aplikasi, disesuaikan. Nah, pada saat Anda mau dari DFD, mau dari tadi gambarnya menggunakan object oriented, mau untuk menghasilkannya screenshot dari program, untuk standar gambarnya itu jangan sampai tidak ada pendeklarasian atau misalnya istilahnya deskripsi gitu ya, deskripsi bukan pendeklarasian. Jadi misalnya ada gambar nih tentang input presensi misalnya menggunakan fingerprint. Nah, dikasihlah keterangan satu kalimat gitu ya. Tampilan menu berdasarkan gambar 4.1 misalnya merupakan perancangan dari gitu ya input presensi. Nah, nanti di screenshot-nya pun ada gitu kan ya. Nah, betul nggak? Maka tampilan dari gambar 5.1 kan itu pengujian dan implementasi ya. Maka sesuai dengan perancangan di mana seorang guru bisa menginputkan presensi dengan fingerprint dan akan terekam. Jadi minimal ada kata-kata deskripsi dari gambar. Jadi jangan sampai Anda screenshot gambar
eh, nomor gambar, kemudian nama gambar. Pakai deskripsi satu paragraf supaya nanti orang yang tidak paham itu, oh iya gambar ini maksudnya ini. Nah, boleh di gambar itu dikasih tanda, misalnya harus diklik dulu tombol simpan, harus ditebik. Nah, seperti itu boleh gitu ya. Untuk memudahkan orang memahami. Makanya kalau di manual book pun suka ada ya seperti itu ya. Nah, di laporan Anda pun diharapkan seperti itu. Kenapa? Karena mungkin saja gitu ya. Yang membaca laporan Anda itu bukan orang komputer. Yang membaca laporan Anda mungkin orang manajemen dan yang lainnya. Dan itu perlu dijelaskan seperti itu. Nah, berbicara kesimpulan dasaran, ini masuk ke tadi ke tujuan dan identifikasi, gitu ya. Kalau misalnya tujuannya ada dua, kita kan runutnya tadi dari identifikasi dan rumusan, gitu ya. Oh, berarti kesimpulannya ada dua, cocokkan kalimatnya, seperti itu sesuaikan. Bu, saya cuma satu terjawabnya gitu dari penelitian ini, yang satu lagi saya belum, masih error. Masukkan ke saran. Jangan nanti ngerubah dari tujuan, identifikasi, rata-rata seperti itu ya, yang sering saya lihat, dirubah lagi tujuan, identifikasi, rumusan. Ya nggak apa-apa, yang namanya penelitian, ingat di awal, tidak harus 100% betul gitu ya. Bisa jadi, ya Bu saya baru 80%, ini memang nggak bisa gitu, belum terjangkau seperti ini. Diuraikan kendalanya, masukkan ke saran. Untuk penelitian selanjutnya gitu, tahapan ini harus dikembangkan karena pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum diselesaikan. Jadi masukkan ke saran, itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi rata-rata yang saya lihat itu adalah flashback, mubah gitu ya. Bab satunya dirubah, bab duanya dirubah, dihilangkan. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Jangan sampai fatal. Kalau misalnya memang fatal, memang ya 30% baru jalan, ya memang jangan dimasukkan ke saran gitu ya. Jika ada yang kurang, boleh dimasukkan ke saran. Tadi misalnya 90%, ini 10% lagi saya yang belum bisa bereskan. Nanti masukkan ke saran untuk peneliti berikutnya, gitu ya, dengan harapan apa? Penelitian Anda itu tidak berhenti, tapi bisa dilanjutkan. Gitu ya. Itu berbicara tentang penelitian. Itu secara garis global. Nah, nanti ini bisa berkembang lagi sesuai dengan struktur penulisan dari buku panduan, seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat berbicara ini strukturnya tahapan penelitian komputingnya dari segi mananya gitu. Karena kita kan berbicara orang informatika ya. Maka yang pertama adalah tahapannya. Kalau tadi secara keseluruhan ya, oh ini babnya isinya apa saja. Nah, kalau tahapan berbicara penelitian di bidang komputer, tentunya yang perlu dipahami adalah tentukan bidang. Gitu ya. Maka kan sekarang pada saat mengajukan judul, Anda mau ke arah mana? Mau ke data miningnya saja, mau sampai mesin learning, mau IoT sama microcontroller, atau misalnya sistem mendukung keputusan. Tentukan dulu bidangnya Anda mau di mana, gitu ya. Mau sistem informasi saja, gitu. Nah, kalau berbicara sistem informasi saja, pasti diarahkannya adalah tadi keterapan. Ya udah coba cari penelitiannya di desa, gitu ya. Kemudian di kelurahan atau di puskesmas atau misalnya di sekolah yang memang bisa digunakan, gitu ya, di posyandu atau di yang lain seperti itu. Itu harus ditentukan dulu. Berbicara bidangnya mau di ranah kemana seperti itu. Kemudian topik penelitiannya mau apa? Supaya nanti, oh iya, masalah yang sering terjadi di bidang yang kamu pilih itu X gitu. Jadi pada saat kita tahu, oh iya metodenya pakai apa? Kalau ini misalnya pengukurannya pakai fuzzy, oh kalau ini pakai clustering gitu ya. Jadi supaya kita tahu. Karena berbicara penelitian, mungkin Anda juga sampai saat ini masih bingung, apa sih bedanya sistem informasi, informatika sama ilmu komputer? Kok rata-rata mirip, tapi pasti ada di dalamnya ada yang bidang keahlian yang memang dijuruskan seperti itu gitu ya. Maka pada saat berbicara penelitian tentang computing gitu ya, tentang komputer, maka yang perlu diperhatikan adalah bidangnya mau ke arah mana seperti itu. Pada saat awal ya kita rasakan semuanya sama, harus bangun sistem, tapi pada saat berbicara nanti di algoritmanya gitu ya, masalahnya muncul, kita menyelesaikan pakai metode apa, pakai algoritma apa, itu akan bingung. Jadi kalau misalnya sudah, oh ya, saya pakai mesin learning, Bu, saya mau ke arahnya adalah mesin learning. Kemudian saya mau penelitiannya, ini mau klasifikasi, Bu. Kenapa? Karena memang sudah ada label kelasnya. Jadi di situ paham, oh masalahnya adalah untuk apa, gitu ya. Seperti itu. Maka carilah algoritma untuk klasifikasi, berarti kan supervised learning, berarti yang dicari itu ada apa? Decision tree, gitu ya, KNN, naive Bayes. Kalau unsupervised berarti nanti kita cari, gitu ya. Misalnya Kmin, Kamendoid, kemudian nanti berbicaranya bisa dioptimasi dan yang lainnya seperti itu. Itu yang perlu diambil, mau di bidang apa seperti itu ya. Oh Bu, saya mau user
experience-nya seperti apa. Oh bisa, berarti berbicaranya adalah interaksi manusia komputer, visualisasi gitu ya, desain grafis dari visual aplikasi Anda itu memang harus bisa mencerminkan dari apa masalah yang bisa diselesaikan. Oh saya membuat media pembelajaran, tapi UX-nya saya buat sampling ke siswa-siswa SD, misalnya siswa SD-nya 30 orang minimal atau sampai dengan 90 sampai 100 orang karena saya mau ambilnya 3 kelas Bu, seperti itu. Itu boleh gitu ya. Jadi kita buat aplikasi yang sederhana misalnya media pembelajaran untuk anak SD, nanti dikaji lagi untuk user UX-nya seperti itu. Betul nggak tampilannya seperti ini cocok gitu ya. Kadang kan visualisasi untuk anak SD itu berbeda gitu ya dengan orang dewasa. Anak SD itu pembelajarannya tidak bisa monoton misalnya hanya textbook, hanya gambar biasa, dia perlu ada animasi dan yang lainnya. Maka itu perlu ditentukan topiknya ke arah mana. Maka pada saat itu kita bisa tahu, oh iya biasanya kan masalahnya itu muncul gitu. Oh biasanya di sini terjadinya seperti ini gitu. Pahami metode untuk memecahkan masalah. Tadi berbicara visualisasi, warna, gambar. Jadi memang tidak sembarangan warna ditampilkan gitu kan ya. Berbicara media pembelajaran, algoritma dan yang lain. Nah, kalau dirasa misalnya tadi, oh ya Bu, media pembelajarannya biasa aja saya pakai UX tadi supaya bisa mengukur nanti ada perbaikan ke depannya itu apa sih yang kurang. Itu merupakan tambahan pada saat kita menggunakan metode dilakukan dengan perbaikan gitu ya. Jadi oh iya, kalau misalnya dulu itu seperti ini tampilannya karena saya sudah mencoba menerapkan implementasi UX-nya gitu ya, dicoba ke beberapa responden, ternyata ada perubahan kalau warna ini membuat mata lelah gitu ya. Animasi ini misalnya mengurangi konsentrasi seperti itu. Jadi kita bisa tahu oh next saya akan mengembangkan versi 2-nya dengan ini. Itu bisa seperti itu. Jadi akan terlihat. Kalau algoritma, Bu, ini menurut penelitian akurasinya kok sampai 80, ternyata di data saya cuma sampai 75. Nah, pasti metodenya yang dicari adalah coba kita optimasi dari mulai praproses sampai dengan implementasi algoritma. Gitu. Maka kita bisa mengevaluasi perbaikan si metodenya seperti apa. Jadi kita bisa tahu kompleksitas algoritmanya. Oh, algoritma yang simple itu mungkin saja bagus pada saat datanya banyak tapi harus bersih gitu ya, harus bagus datanya. Tapi bisa jadi algoritma yang kompleks gitu ya, wah akurasinya kurang bagus padahal datanya sedikit. Nanti kita cek lagi apa nih yang salahnya di proses atau di implementasinya, seperti itu. Maka berbicaranya adalah evaluasi perbaikan metode. Jadi jangan khawatir, oh algoritma saya kayaknya jelek. Kita cek dulu di mana letaknya namanya, maka ada evaluasi seperti itu. Jadi berbicara tadi tahapan dari penelitian secara dasar itu secara global. Tapi kalau orang komputer ini penting dipahami. Karena nanti Ani pasti ditanya gitu ya, kenapa banyak yang ditolak judul? Karena rata-rata bidangnya mau ke arah mana? Kemudian topik penelitiannya yang seperti apa? Mau tidak mau kan harus yang happening gitu ya. Sekarang lagi tentang pandemi, mau di dunia pendidikan, mau di perekonomian, mau di misalnya perusahaan-perusahaan. Carilah topik yang memang menarik. Kemudian, oh iya saya bidangnya mau ke data mining, oh saya mau ke tadi sistem mendukung keputusan gitu ya. Sistem mendukung keputusan bagaimana kita memilih karyawan untuk di PHK. Kita lihat dari apanya seperti itu. Kan sebetulnya itu bisa menjadi sebuah penelitian gitu ya. Kemudian, oh Bu, saya pengen menganalisis data nih di perusahaan X itu banyak sekali PHK. Kita pengen tahu berdasarkan kriteria apa saja gitu ya, seperti forward chaining dan backward chaining. Jadi kita telusuri ke belakang kriteria atau indikator apa saja yang menyebabkan si karyawan yang di PHK. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi maka harus menentukan bidang dan topik penelitian gitu ya. Multimedia, Anda mau bangun sebuah aplikasi multimedia, nah itu juga harus jelas. Oh mau sasarannya kemana seperti itu ya. Tadi berbicaranya anak SD atau misalnya oh ya saya mau buat sekarang pada saat berbicara untuk suhu, orang kadang mengeceknya ya begitu saja. Bagaimana dengan aplikasi multimedia, gitu ya? Suhu Anda tekan sekian, kan biasanya muncul tuh angka saja. Mungkin belum terbayang, nanti ada informasi, gitu ya. Suhu Anda sekian, gitu ya. Kemudian misalnya dengan scanner tubuh kita bisa diketahui juga, oh ini misalnya seperti apa nih ekspresi wajah dan yang lainnya. Mungkin hanya bisa seperti itu dari suhu, gitu ya, dan yang lainnya. Nah itu penelitian yang memang muncul pada saat kita membaca, pada saat kita melihat, pada saat kita mencoba mendeskripsikan, oh ini judul-judul penelitian, oh ini bidang-bidangnya, pasti nanti ketemu seperti itu.
maka disarankan membaca banyak jurnal, mengetahui berbagai teknologi terbaru. Itu berbicara penelitian komputer seperti itu. Karena arahnya pasti tidak jauh-jauh gitu ya. Kombinasi dari berbagai macam ilmu. Statistik pasti karena nanti buat evaluasi dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya sangat menarik, jadi harus dibedakan antara Anda nanti untuk tahapan penelitian secara dasar, secara global, dan tahapan penelitian di bidang komputer.